Halo teman-teman, kembali lagi bersama Coretan Haris. Kali ini aku akan bercerita dan mengilustrasikan tentang kemistisan Alas Purwo. Di sini siapa yang pernah ke Alas Purwo? Atau kalian pernah mendengarnya? Tulis di kolom komentar ya. Tapi sebelum video ini mulai, kalian bisa support aku. Caranya gampang kok, tinggal like, subscribe, dan komen pendapat kalian tentang video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi agar kalian tahu kalau aku sudah upload video yang terbaru. Nah, langsung saja kita ke videonya ya. Selamat menyaksikan. Alas Purwo ini berlokasi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Limo dan Kecamatan Purwoharjo. Dan Alas Purwo ini termasuk wilayah Taman Nasional. Alas yang memiliki luas sebesar 434 km ini merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia yang menampung ribuan flora dan fauna di Pulau Jawa. Selain dikenal dengan cagar alam yang indah, Alas Purwo juga dikenal dengan hutan terangker dan menjadi misteri yang tak terpecahkan hingga saat ini. Penduduk setempat percaya bahwa di tempat ini tempat berkumpulnya jin seantero Nusantara. Konon, sejak sebelum masa penjajahan, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa pulang dengan selamat ketika memasuki Alas Purwo. Bahkan, manusia yang meninggal di tempat ini tidak bisa ditemukan jasadnya. Bagi yang bisa keluar dengan selamat dari tempat ini, maka akan mendapatkan musibah dan kecelakaan. Karena mitos gaib yang melegenda, banyak orang datang ke sini untuk menimba ilmu gaib dan bertapa di sini. Lebih dari 40 goa terdapat di tempat ini, dan hampir semuanya dihampiri orang untuk melakukan pertapaan. Bagi warga Banyuwangi ataupun para penelusur dunia lain, Alas Purwo ini terkenal sangat angker. Sebagian orang meyakini bahwa di Alas Purwo ini terdapat kerajaan jin, yaitu tempat berkumpulnya para makhluk halus jin dan sebangsanya. Di Alas Purwo Banyuwangi ini juga terdapat sebuah pura yang terletak di tengah alas. Tidak heran jika setiap tahunnya banyak pengunjung umat Hindu dari Bali dan Banyuwangi berkunjung ke pura ini. Bahkan pada hari-hari tertentu seperti tanggal 1 Suro, banyak warga yang datang ke Alas Purwo ini untuk bersemedi mencari wangsit, kesaktian, bahkan pesugihan. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Istana. Katanya, goa ini pernah dikunjungi oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, untuk bertapa dan mencari ketenangan. Menurut cerita rakyat setempat, disinilah Bung Karno bertemu dengan penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Pada zaman dahulu, disinilah para raja-raja berkumpul dan bertukar pikiran serta menenangkan diri. Goa ini adalah goa yang paling sering dikunjungi untuk bertapa ataupun mencari ilmu gaib. Menurut pandangan dari seorang paranormal, goa ini dijaga oleh dua prajurit bertubuh besar dan banyak makhluk dari bangsa jin yang tinggal di sini. Dan di goa ini jugalah pusat dari Alas Purwo. Bagaikan sebuah kerajaan, disinilah keratonnya. Namun di balik itu, Alas Purwo selalu jadi tujuan untuk bersemedi. Sayangnya, yang nampak di mata tak sepenuhnya bisa dipercaya. Di balik pesona alamnya yang masih liar dan asri, Alas Purwo menyimpan berjuta misteri. Salah satu contohnya adalah fungsi Taman Nasional yang satu ini sebagai tempat bersemedi. Kalau kamu ke sana pada malam 1 Suro, kamu bakal menemui banyak orang-orang yang bersemedi di sana, sekedar mencari wangsit atau mencari ilmu hitam. Di Alas Purwo Banyuwangi ini juga terdapat sebuah makam, yaitu makam Mbah Dowo. Makam ini memiliki panjang kurang lebih 7 meter, yang terletak di tepian Alas Purwo. Di tempat ini pun kerap digunakan sebagai tempat bertapa. Makam yang memiliki panjang 7 meter ini bukanlah makam jasad manusia, melainkan tombak pusaka milik Empu Barada yang dititipkan kepada Suryo Bojonegoro
untuk diserahkan kepada Raja Klungkung yang akan dipergunakan sebagai senjata untuk melawan seorang janda berilmu hitam, yaitu calon Arang. Namun, Surya Bojonegoro melanggar amanah tersebut dan membuka pusaka sebelum sampai di istana. Karena itulah, tombak pusaka tersebut kembali ke tanah dan tidak bisa diambil kembali. Dan akhirnya, Surya Bojonegoro pun menghabiskan sisa hidupnya untuk menjaga benda pusaka tersebut. Maka Mbah Dowo ini mempunyai kekuatan yang sangat tinggi, sehingga dijaga oleh penjaga yang layaknya seperti prajurit. Makhluk-makhluk halus yang tinggal di hutan tersebut dulunya adalah manusia yang pernah ngelakoni atau lelaku, yaitu manusia yang mempelajari keilmuan supranatural. Manusia-manusia tersebut tidak bisa mati, tetapi masuk ke alam gaib bersama raganya dan akhirnya tinggal di sana. Manusia seperti itu disebut ilang mukso atau hilang bersama raganya, yaitu masuk ke alam gaib dan hidup selama ribuan tahun di sana. Di alam gaib, mereka juga berumah tangga dan beranak pianak seperti layaknya kehidupan di alam dunia. Bahkan, mereka terkadang sesekali masuk ke alam dunia untuk menemui seseorang. Namun, ia hanya bisa dilihat oleh orang yang ditemuinya saja, sementara orang lain tidak bisa melihatnya. Para wanita makhluk halus penghuni alas Purwo ini terkadang menikah dengan manusia biasa yang hidup di dunia. Biasanya yang menikahinya adalah pria yang suka lelaku. Setelah menikah, pria ini bisa keluar masuk ke alam gaib di alas Purwo dan membina rumah tangga di sana. Jika pasangan tersebut melahirkan bayi, maka anaknya akan berwujud makhluk halus dan tinggal di alam gaib alas Purwo. Akan tetapi, mereka semua adalah manusia dan bukannya jin atau setan. Hanya saja mereka adalah manusia yang hidup di alam gaib dan umurnya bisa mencapai ribuan tahun. Ada banyak perbedaan antara alam dunia dan alam gaib di alas Purwo. Sistem penerangan di alam gaib alas Purwo tidak menggunakan matahari, melainkan hanya cahaya terang dan sangat jernih. Segala sesuatu yang berada di kejauhan bisa terlihat dengan jelas sekali. Jika dilihat secara kasat mata, alas Purwo merupakan hutan rimba belantara yang menyeramkan dan menakutkan. Namun jika dilihat dengan mata batin dan menelusuri kehidupan gaib di sana, maka bagaikan melihat suatu keindahan yang tak terkira. Perkotaan yang ramai dengan kehidupan modern serba canggih akan membuat siapapun yang melihatnya menjadi terpesona. Bahkan kecanggihan teknologi manusia di dunia tidak bisa mampu menandinginya. Di mana-mana selalu dihiasi dengan sejuta keindahan yang sedap dipandang. Banyak dijumpai gadis-gadis cantik di taman bunga dengan bau harum semerbak dan senantiasa menebarkan senyumannya yang mempesona. Mereka sangat ramah dan selalu tersenyum menawan ketika berjumpa dengan siapapun. Dan tempat seperti itu tidak bisa ditemukan di alam dunia. Konon, gadis-gadis cantik itu sangat mencintai manusia, dan mereka sangat menginginkan dinikahi oleh kaum manusia yang berasal dari dunia nyata. Padahal sesungguhnya mereka sendiri juga manusia, hanya saja mereka berasal dari keturunan manusia yang hidup di alam gaib. Manusia-manusia yang menikah dengan gadis di alam gaib alas Purwo, manusia-manusia yang menikah dengan gadis di alam gaib alas Purwo, jika sudah meninggal dunia, kelak akan pulang ke alam gaib dan tinggal di sana untuk membina rumah tangga selama ribuan tahun. Benarkah ada perkampungan manusia di alam gaib alas Purwo? Hanya Tuhan yang tahu. Nah, itulah cerita tentang alas Purwo. Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian punya cerita-cerita mistis, kalian juga bisa ceritain kok di kolom komentar.
karena aku juga suka berdiskusi tentang cerita kalian. Dan kalau kalian menyukai draw story aku, kalian bisa langsung subscribe dan share ke teman-teman kalian agar mereka bisa bertakut-takutan dengan kita di sini. Nah, sampai di sini dulu ya draw story kali ini. Aku Haris undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.